salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Selamat datang di channel kami, yang mana pada kesempatan ini kita ketemu lagi di channel Accounting Department, ya, tentunya di Accounting Department di hotel, ya. Itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan outlet kasir, ya, yang mana outlet kasir inilah yang akan mengkondisikan yang berkaitan dengan laporan terkait dengan pendapatan harian dari hotel. Ya, penasaran? Kita simak berikutnya. Ya, pertama yang berkaitan dengan penjualan makanan dan minuman secara tunai. Ya, jadi yang berkaitan dengan kasir ini, ya, selain yang ada di front office kasir tentunya, ya, ini yang berkaitan dengan penjualan makanan dan minuman secara tunai. Bagaimana itu siklusnya? Di sini akan kita kondisikan bagian-bagian organisasi atau bagian-bagian yang terlibat di dalamnya. Yang pertama tentu saja adalah seorang waiter atau waitress, di mana dia akan memberikan pelayanan kepada tamu dari mulai pertama menerima order, yaitu melalui kapten order dicatat, lalu meneruskan order tersebut atau take order itu kepada kitchen, yang nanti pihak kitchen nanti juga akan berkaitan dengan pelaksanaan daripada pesanan yang diterima dari pihak waiter atau waitress tersebut. Lalu juga menyajikan order serta memberikan informasi kepada kasir, ya. Setelah nanti ke kitchen, baru nanti waiter dan waitress tersebut akan memberikan take order tersebut juga kepada kasir. Dalam hal ini adalah restoran and bar kasir atau disingkat dengan RBC. Ya, itu ya. Jadi paham pertama, ya, itu prosedurnya atau siklusnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pihak RBC atau restoran bar kasir tadi menyiapkan bill dan tugasnya juga menerima pembayaran dari transaksi tamu tersebut. Sedangkan kalau kitchen menyiapkan order tadi mulai dari pembuatan sampai selesainya disajikan kepada waiter atau waitress tersebut. Ya, itu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada income audit. Apa tugas income audit? Yaitu mengecek atau juga yang berkaitan dengan memeriksa hasil penjualan, sekaligus juga mencatat dan mengcross-checkkan apakah sesuai dengan laporan yang di sistem dengan yang ada di kapten order tadi atau di bill sistemnya. Nah, itu ya, itulah income audit nantinya. Dan income audit ini menerima laporan dari hasil naik audit. Nah, jadi naik audit ini bertugas melakukan pengecekan ulang dan juga proses pencatatannya, termasuk nanti pada saat tutup bukunya, closingnya nanti. Itu adalah peran dari income audit dan juga naik audit. Lalu di sini juga terkait dengan front office kasir, di mana front office kasir akan mengkondisikan terkait pembayaran seandainya nanti itu ditagihkan ke kamar atau dimasukkan tagihan kamar, otomatis nanti akan berkesinambungan pada saat tamu check out akan ditagihkan melalui front office kasir. Nah, paham ya? Jadi itulah yang berkaitan dengan mekanisme atau siklus penjualan makanan dan minuman secara tunai. Ya, kalau nanti secara tunai itu tadi berarti otomatis nanti pihak front office kasir di sini hanya tinggal pelaporannya saja, pengecekan kalau memang ada pendapatan dari laporan outlet kasir tadi melalui daily sales report yang dilaporkan tiap shiftnya. Itu yang berkaitan dengan siklus atau mekanisme penjualan makanan dan minuman oleh restoran and bar kasir atau kasir outlet yang ada di restoran. Ya, itu. Baik, selanjutnya dokumen apa saja yang digunakan. Nah, dokumen-dokumen apa saja yang digunakan atau formulir-formulir maupun form-form apa saja yang digunakan terkait dengan penjualan makanan dan minuman di restoran tadi. Yang pertama tentu saja menu list atau daftar harga dan jenis makanan serta minuman yang tersedia. Nah, itu ya, ada menunya,
Lalu di sini juga ada yang terkait dengan restoran and bar order, digunakan untuk mencatat pesanan yang dilakukan oleh tamu. Ini sama juga dengan yang namanya captain order, seperti itu. Lalu setelah itu baru ada cetak melalui restoran and bar bill yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh tamu dan sebagai bukti tagihan kepada tamu yang bersangkutan tadi. Itu yang berkaitan dengan namanya restoran and bar bill. Nah, itu ya. Ya, selanjutnya hal ini juga akan dituangkan dalam bentuk yang terkait dengan hasil penjualan makanan dan minuman baik tunai maupun kredit dalam suatu form yang disebut dengan restoran and bar summary of sales. Ya, ini adalah yang berkaitan dengan laporan atau rincian dari hasil pendapatan tiap-tiap sheet-nya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan hasil pendapatan melalui cash money akan dimasukkan ke dalam remittance of fund. Apa itu remittance of fund? Amplop yang digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan pada tiap sheet-nya yang berbentuk cash money. Ya, itu ya. Itulah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan siklus di penjualan makanan dan minuman secara tunai yang ada di restoran maupun bar, termasuk room service juga. Tuh, ya. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan adalah ini restoran and bar summary of sale, ya, yang dengan seluruh pendapatan makanan dan minuman dalam satu hari tersebut tertuang dalam restoran and bar summary of sale. Di sini juga ada yang namanya summary daily cashier report. Ini adalah yang berkaitan dengan laporan pendapatan yang dilaporkan oleh seluruh kasir. Di dalam ini adalah yang mulai dari kasir shift pagi, shift siang. Biasanya kalau shift malam itu nanti akan diteruskan kepada yang shift paginya yang terkait dengan daily cashier report-nya. Dan ini nanti juga akan dicek sampai di income audit, tetapi melalui dari naik audit baru ke income audit. Ya, ini adalah hal yang terkait laporan yang dihasilkan. Paham ya? Ya. Selanjutnya prosedur penjualan. Nah, ini ya. Prosedur penjualan makanan dan minuman satunya tadi adalah jadi begini. Awal mulanya adalah tamu datang ke restoran toh, langsung disambut oleh waiter. Nah, ini adalah sebagai flowchart-nya ya. Ya, ini adalah sebagai apa itu alurnya. Ya, jadi disambut oleh waiter atau waitress, diberikan duduk. Selanjutnya waiter atau waitress tersebut menyodorkan menu dan menyiapkan restoran and bar order atau captain order tadi kepada ini apa tersebut untuk ditulis ya. Lalu restoran bar order ini nanti atau captain order tadi akan diserahkan ke kitchen untuk menyiapkan menu yang diminta dan juga akan diserahkan kepada kasir outlet untuk menyiapkan bill-nya. Namanya restoran and bar bill. Nah, setelah selesai ya makan di restoran, tamu tersebut akan langsung ke RBC atau juga memanggil waiter atau waitress untuk menyelesaikan pembayarannya. Nah, di sini bisa ya dalam bentuk cash atau juga dalam bentuk tagihan ke kamar. Namun kalau bentuk cash nantinya akan bisa diterima langsung oleh seorang restoran and bar kasir. Dan selanjutnya akan membuat laporan tadi yang namanya apa? Restoran and bar summary of sale dan memasukkannya kepada amplop tadi yang namanya ROF atau remittance of sale of fund, remittance of fund. Dan kemudian ini akan diserahkan atau disetorkan kepada front office. Dari front office nanti akan dikumpulkan atau diletakkan di situ ada di brankas atau di deposit box khusus untuk menyimpan remitan yang berkaitan dengan laporan tiap-tiap outlet kasir. Nah, keesokan paginya akan diserahkan kepada back office ya melalui income audit.
Nah, itu yang berkaitan dengan prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penjualan makanan dan minuman secara tunai. Ya. Lalu ada tunai berarti ada kredit atau masukkan ke tagihan kamar, atau mungkin bisa dikondisikan kalau tamu tersebut sudah mempunyai MOU tagihan ke tamu atau pihak lain melalui yang namanya fasilitas kredit. Nah, bagian apa saja sih yang terlibat? Ya, tentunya tetap sama ya. Jadi ada waitress yang memberikan pelayanan ke tamu, lalu menciptakan cek dengan di captain order, lalu ada RVC juga menyiapkan yang berkaitan dengan bill dan metode pembayaran. Kitchen sendiri juga menyiapkan ordernya dan juga mengolah yang berkaitan dengan pesanannya yang sesuai dengan yang dipesan oleh tamu yang bersangkutan. Lalu juga income audit mengeceknya dari hasil laporan dari naik audit. Dan selanjutnya front office kasir juga berkaitan mengeksekusi kalau di sini ya. Soalnya apa? Yang berkaitan dengan kredit otomatis nanti ada di pihak FO kasir sebagai eksekutornya. Kalau secara tunai kasir hanya sebagai front office kasir hanya sebagai penerima laporan saja. Tetapi kalau yang mengenai kredit, nah ini nanti akan dieksekusinya ada di front office kasir. Biasanya tamu tersebut ditagihkan melalui kamar, nanti pembayaran jadi jatuh dengan kamar, otomatis nanti pada saat check out lah front office kasir mengkondisikan yang berkaitan dengan nota-nota atau bil-bil yang masuk dalam tagihan kamar. Nah, seandainya hanya itu tagihan keluar, otomatis nanti dari pihak front office kasir akan merekapnya juga. Ya, semuanya memang terakhir ada di front office kasir atau front desk agent yang ada di kantor depan. Nah, itu ya yang berkaitan dengan penjualan makanan dan minuman secara kredit. Dan jangan lupa hal-hal yang berkaitan dengan kredit itu harus dikondisikan ya. Kalau pakai voucher harus sesuai dengan vouchernya, kalau pakai GL harus sesuai dengan garansi letternya. Ya, termasuk nanti juga berkaitan dengan hal-hal penggunaan banket atau juga event-event yang berlangsung di hall ya dalam bentuk banket event order. Itu ya. Baik. Selanjutnya prosedurnya bagaimana? Nah, ini prosedur cara penanganan untuk penjualan makanan dan minuman secara kredit ini. Ya, seperti tadi ya. Tamu datang ke restoran, disambut oleh waiter dan waitress dan juga dimisahkan itu lalu take order. Sesuaikan dengan captain order lalu dibawa ke kitchen dan untuk menyiapkan menu yang dipesan dan nanti tidak salah juga ke restoran and bar bill untuk mempersiapkan bill-bill yang berkaitan dengan layanan ibadah tamu tersebut. Nah, setelah selesai, tamu akan meminta untuk menandatangani. Kalau kredit kan ditandatangani ya, jadi penandatanganan di bill tersebut yang nantinya akan dikirim ke FO setelah diposting dari pihak restoran and bar bill and bar kasir. Ingat, semua yang berkaitan dengan sistem sudah terintegrasi. Jadi tidak usah nanti FO yang memposting, tapi dari pihak restoran dan bar kasir yang posting lalu bill tersebut diantar ke front office untuk fisiknya ya, biar nanti disiapkan oleh front office kasir di dalam saat tamu tersebut check out akan dijadikan satu dengan tagihan kamar. Ya, itu ya. Dan pada akhir sip, kasir restoran juga akan membuat yang namanya restoran and bar summary of sale, lalu memasukkannya kepada remittance of fund dan nanti akan diserahkan kepada front office dan esok harinya akan diserahkan kembali kepada back office. Itulah yang sebenarnya hanya berkaitan dengan kredit tadi, bedanya bill tersebut akan ditangani oleh front office kasir pada saat nanti tamu tersebut akan check out. Itu ya. Baik, di sini ada beberapa pemahaman ya berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan jasa hotel. Ya, di sini ada hubungan antara front office kasir ya dengan outlet kasir. Di mana pada posisi front office kasir yang berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan jasa hotel tadi, kas yang diterima oleh front office kasir bersumber dari tamu yang check out. Nah,
atau juga melaksanakan yang namanya apa? Advance deposit sebelum tamu tersebut check-in, atau juga dengan berkaitan dengan bangket-bangket yang ada. Nah, jadi ini diposting oleh front office kasir bersumber dari tamu yang melaksanakan tadi check out, kan dapat revenue, dapat pendapatan. Nah, uang kas yang diterima oleh FO kasir harus disetorkan kepada manajemen melalui general kasir yang setiap harinya pelaporannya biasanya akan diserahkan oleh naik audit atau bagian front office kasir yang shift pagi kepada back office, baik bisa melalui general kasir selaku kasir umum, ya, atau juga nanti bisa dibantu oleh income auditnya. Nah, itu ya, itulah yang berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan jasa hotel di posisi front office kasir. Lalu bagaimana yang berkaitan dengan outlet kasir yang lainnya? Semisal di sini adalah yang berkaitan dengan penjualan makanan dan minuman yang terjadi di FB outlet. Ya, ini berkaitan dengan segala bentuk layanan yang ada di restoran, coffee shop, room service, bar, dan yang lainnya. Ya, dan uang kas yang diterima oleh FOC harus disetorkan ke manajemen melalui general kasir. Jadi ini semuanya juga nanti akan diserahkan kepada FOC. Ya, jadi dari kasir outlet akan diserahkan kepada front office kasir. Nah, mekanisme penyetoran kas. Agar kas yang diterima terkendali dan sampai kepada manajemen, diperlukan mekanisme penyetoran kas dari FOC, ya, dan outlet kasir ke general kasir. Sekali lagi, muaranya tadi dari FOC yang diterima dari outlet kasir akan ke general kasir. Ya, itu. Uang kas yang disetorkan ke manajemen melalui general kasir akan dimasukkan dalam amplop khusus yang namanya remittance of fund atau disingkat ROF. Itu ya, paham ya? Ya, selanjutnya ini contoh dari yang namanya remittance of fund. Di sini ada tanggalnya, ada namanya kasirnya, ada seksinya dari mana? Oh, seksi front office kasir. Dia bertugas dari mulai pukul shift pagi 7 sampai jam 3 sore. Total pendapatan yang diterima adalah sejumlah sekian rupiahnya ya. Jadi ini dihitung 500-nya berapa buah, 1000-nya berapa lembar, 5.000-nya sampai yang tertinggi adalah 100.000 ada berapa lembar. Ini ada uang tunainya. Kalau seandainya nanti juga ada uang adalah bentuk uang mata asing juga akan dicantumkan. Termasuk travel check. Kalau travel check memang dulu masih berlaku, tetapi sekarang sudah mulai diganti dengan adanya credit card atau debit, bahkan juga e-banking. Di sini ada overshot, seandainya ada kelebihan, biasanya ini kisaran antara Rp1.000 ya, seperti itu. Tidak sampai ke lebih. Lalu jumlah yang disetorkan dan di sini nanti akan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah, itu ya. Itu adalah contoh dari amplop setoran kas yang namanya adalah remittance of fund. Ya, di akhir nanti akan ada petugasnya dengan tangan di situ. Ya, begitu. Baik, selanjutnya ini adalah rekapitulasi ya. Contoh saja mengenai rekapitulasi penerimaan kas. Ya, ini dibuat oleh general kasir dengan tujuan untuk pelaporan kas kepada manajemen. Atau namanya juga disebut sebagai general kasir report. Nah, jadi ini adalah penerimaan kas, mulai di restorannya berapa, coffee shopnya berapa, FOC-nya berapa, itu semuanya akan tercatat di laporan yang namanya general kasir report atau rekapitulasi penerimaan kas. Nah, ini ya, ini bisa dilihat ya berkaitan dengan ini ya. Tuh. Baik, selanjutnya saya lanjutkan jurnal penerimaan kas. Jadi di sini jurnal penerimaan kas adalah jurnal penerimaan kas merupakan buku untuk mencatat semua kas yang diterima oleh hotel. Lalu setelah ini semua transaksi berlangsung dan diterima oleh hotel, lalu akan direkap. Namanya adalah rekapitulasi penerimaan kas. Maksudnya di sini ya. Ini merupakan dokumen untuk melengkapi jurnal penerimaan kas tadi. Muaranya dari sini lalu dikirim ke
rekapitulasi penerimaan kas, baru nanti setelah ini ada rekap baru ke jurnal. Nah, jurnal penerimaan kas dibukukan secara kronologis, akhirnya nanti akan ke buku besar. Dari buku besar nanti baru ke laporan laba rugi maupun neraca. Nah, itu ya, itu yang berkaitan dengan jurnal penerimaan kas. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, di sini pembukuan jurnal penerimaan kas. Ya, pencatatan debit yaitu adalah kas dan rekening bank hotel. Ingat, yang dicatat dalam debit itu kas dan rekening bank hotel. Ya, tuh. Sedangkan yang pencatatan di kredit itu telah meliputi piutang tamu atau city ledger. Paham? Nah, jadi ini ada sisi debit dan sisi kreditnya. Piutang itu ada di posisi kredit atau namanya city ledger. Nah, itu ya, itu adalah berkaitan dengan jurnal penerimaan kas. Nanti kita akan kupas sedikit mengenai jurnal ya di sesi berikutnya yang tak kalah menariknya. Makanya kita simak dulu yang berkaitan dengan step by step yang ada di kasir ini dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh jurnal penerimaan kas. Ya, ini tapi sekarang sudah tidak harus membuat seperti ini ya. Ini langsung ke sistem, hasil cetakan di sistem. Ya, tidak perlu lagi kita membuat garis-garis seperti itu, tidak. Jadi sudah ada di sistem. Di sini katakanlah ada tanggal penjualan tunainya, rekening tamu kredit ya di untuk ini, lalu piutangnya bagaimana, ada paid out enggak, selisihnya dan juga kas bersih. Seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan jurnal penerimaan kas tadi. Harus balance ya. Jangan sampai ada yang tidak balance. Ya, itu ya. Baik, kita lanjut. Ya, pengeluaran kas sekarang. Ya, pengeluaran kas di hotel dilakukan secara terpusat di general kasir. Ingat ya, pengeluaran kas itu terpusat pada kasir umum. Dalam hal ini adalah general kasir. Nah, di sini dokumen pendukungnya yang dijadikan dasar oleh general kasir antara lain apa? Pertama, permintaan pembelian barang dari gudang. Storeroom requisition, termasuk di dalamnya juga adanya purchase requisition. Nah, itu yang pertama. Lalu ada order pembelian. Apa itu? Purchase order. Nah, lalu juga ada laporan penerimaan barang, receiving report ya dari vendor atau juga dari supplier. Dan terakhir ada nota dari rekanan dalam bentuk invoice, nota tagihan. Nah, itulah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen sebagai dasar untuk pengeluaran kas yang nantinya akan dikondisikan oleh seorang general kasir. Dan ini transaksi pengeluaran kas ini harus dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Makanya jurnal ini harus dipahami oleh mereka di finance section yang berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran kas. Itu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ini laporan dari jurnal pengeluaran kas. Ada tanggal, ada penerimanya siapa? Ya, ini kan vendor ya. Atau untuk apa? Ya, untuk bagian gaji atau yang lainnya. Ya, itu adalah nomor rekeningnya, registrasinya, nomor ceknya, bank kreditnya, dan juga lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas, dan ini kita tinggal input data sesuai dengan jurnalnya, baru kita ngetipin dan hasilnya akan seperti ini. Itu ya. Itu yang berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas secara sistem. Itu demikian dari kami. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan masukan yang sangat positif bagi pengembangan pemahaman kita pada kasir. Ya, jangan pindah channel dan kemana-mana, tetap stay di sini. Kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi yang tidak kalah menariknya. Tetap semangat, salam bahagia dan sukses selalu. Amin.